Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri hadirat Tuhan dengan syukur akan karya keselamatannya. Karena salibmu, ku hidup. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Salib-Mu Tuhan kemenanganku, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan untuk karya penebusan-Mu. Engkau mati di kayu salib menggantikan kami Tuhan, menanggung hukuman dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terpuji Kau Tuhan, mulia pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau mulia, Engkau agung, layak kami sembah, kami muliakan.
Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Di hidupku, salibmu Tuhan, Kau mulia. Terima kasih. Setiap kali kami mengingat kembali peristiwa penyaliban Tuhan, rasa syukur yang besar menyesakkan hati kami untuk memuliakan Tuhan dan mensyukuri karya-Mu Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 49. Judul perikop Yesus mati. Demikian firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita merenungkan kembali peristiwa kematian Yesus di kayu salib. Yang pertama, salib adalah peristiwa kasih terbesar dari Tuhan yang dinyatakan bagi kita. Tidak terhitung berapa banyak hinaan, pukulan, perlakuan keji yang Yesus terima sehingga akhirnya dipaku di atas kayu salib. Ini semua tidak masuk akal sebenarnya. Mengapa ia harus mengalami semuanya itu? Padahal beberapa hari sebelumnya ia begitu disanjung, begitu viral kalau zaman sekarang, dengan pengajarannya, dengan kuasa yang Dia nyatakan. Tetapi ini semua menggenapi apa yang Ia pernah katakan ketika Yesus masih hidup, pernah menyampaikan kepada murid-muridnya. Dalam Yohanes 15 ayat 13 Dia berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Semua penderitaan yang Yesus alami adalah realita dari kasih itu. Peristiwa penyaliban Yesus sesungguhnya menjadi peristiwa kasih yang melahirkan banyak peristiwa yang mengubah kehidupan. Peristiwa-peristiwa keajaiban dari alam semesta sampai kepada pribadi-pribadi orang. Langit yang gelap karena mentari tidak bersinar. Tabir bait suci terbelah dua. Kepala pasukan memuliakan Allah
hingga orang banyak yang menyesali apa yang terjadi. Orang-orang yang mengenal Yesus dari dekat serta para pengikutnya melihat dan menjadi saksi akan peristiwa kasih terbesar sepanjang masa itu, ketika Yesus menyerahkan nyawanya. Karena kasih-Nya, Yesus telah mati untuk kita. Pagi ini dengan mengingat kembali, mari kita lihat dan resapi semua peristiwa ini, dan dalam hati yang terdalam kita boleh berkata, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, peristiwa salib membawa penyesalan atau pertobatan. Dalam menjalani kehidupan ini barangkali kita pernah mengambil keputusan yang keliru sehingga menimbulkan penyesalan dalam diri. Penyesalan yang tinggal di dalam hati kita, bahkan juga merasuk di jiwa kita. Penyesalan yang membuat kita menarik nafas dalam dan menitikkan air mata karena kita berbuat sesuatu yang salah. Setelah semua sengsara yang dialaminya, inilah detik-detik akhir kehidupan Yesus sebelum kebangkitannya. Detik-detik yang mengerikan, dicatat sekalipun masih siang, hari baru kira-kira jam 12, tetapi kegelapan meliputi seluruh daerah Bukit Tengkorak hingga jam 3 sore. Menyatakan alam yang berduka atas keputusan-keputusan manusia yang diambil. Bahkan tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Di tengah kengerian terdengar seruan penyerahan diri dari Yesus. Ya Aba, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Seruan itu menyadarkan kepala pasukan dan orang banyak yang datang untuk melihat penyaliban. Olehnya kepala pasukan memuliakan Allah. Orang banyak pulang sambil memukul-mukul diri mereka sebagai tanda penyesalan. Sedangkan orang-orang terdekat Yesus berdiri dan melihat semua itu menjadi peristiwa khusus. Kesadaran yang datang terlambat, penyesalan yang datang kemudian sepertinya tidak berguna. Dari perspektif manusia, penyesalan ini kelihatannya terlambat, tidak bisa diperbaiki lagi. Tetapi jangan lupa, Allah yang memegang kendali. Justru kematian Yesus merupakan momen kepastian bahwa kuasa dosa sudah dikalahkan. Upah dosa ialah maut. Yesus mengambil maut itu untuk menanggung, melaksanakan upah dosa itu. Yang penting ialah bahwa setelah menyesal, harus ada pertobatan dan penyerahan diri kepada Allah. Oleh karena itu, mari selama anugerah kehidupan masih diberikan, jangan kita gegabah mengambil keputusan yang salah, agar jangan menyesal kelak apabila ternyata keputusan itu salah. Akan tetapi, sekalipun keputusan sudah diambil dan keliru, sehingga kita menyesal, jangan berhenti hanya pada penyesalan. Ambillah tindakan selanjutnya, bertobat, minta ampun kepada Tuhan, bersedia menerima konsekuensi kegagalan tersebut, jalani hidup bersama Tuhan, yakini bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Ada sebuah kesaksian di film Risen tahun 2016, kisah tentang kematian dan kebangkitan Yesus, tapi dari sudut cerita dari kepala pasukan yang bertobat, yang kemudian menjadi pengikut Kristus yang sejati. Diawali dari penyesalan, tapi diakhiri dengan pertobatan, dan kemudian penyerahan diri hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Inilah berita firman hari ini. Kematian Kristus adalah bukti kasih terbesar. Penyesalan akan lebih baik dan sempurna bila dilanjutkan dengan pertobatan. Ingat, Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Tetap semangat, tetap
berjuang dalam iman percaya kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman hari ini. Untuk berkat-berkat-Mu yang Kau sediakan sepanjang hari ini menyertai kebenaran firman-Mu. Hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami akan karya salib-Mu. Engkau mati bagi kami. Anugerah terbesar kasih Allah dinyatakan. Seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi kami. Biarlah kami beresapi ini dengan kami hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Sekaligus mengingat selalu ada kesempatan yang baik untuk kami kembali di dalam Tuhan. Kematian dan kebangkitan-Mu menyatakan kebenaran, selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Biar kami terus berani mencoba yang terbaik di dalam Tuhan. Tidak patah semangat, hidup bagi kemuliaan Tuhan. Allah Roh Kudus, tolonglah umat-Mu. Hari ini secara khusus kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, pekerjaan Tuhan di gereja-Mu, juga misi penginjilan. Kami mohonkan pengurapan bagi hamba-hamba-Mu Tuhan di gereja Isa Al-Masih di mana kami ditempatkan, untuk kami menjadi berkat baik secara sinodal maupun di setiap gereja lokal. Bahkan secara gereja yang kami menjadi berkat bagi dunia ini, bagi Indonesia. Kehadiran hamba-hamba Tuhan bukan hanya sebagai profesi, tapi panggilan yang nyata untuk menggembalakan domba-domba dan membimbing mereka untuk menjadi murid Kristus yang sejati, yang hidup di dalam kekudusan, di dalam nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai yang Tuhan Yesus ajarkan, menyatakan di bumi seperti di surga. Bimbinglah setiap hamba-Mu, menangkap isi hati-Mu, membimbing umat-Mu, memberi makanan rohani yang sehat, yang terbaik untuk mereka bertumbuh dalam iman percaya, menjadi umat yang kudus, yang memuliakan Tuhan, menjadi dampak bagi masyarakat, bagi kota di mana kami ditempatkan. Demikian gereja Tuhan, kami berdoa untuk program-program yang ada, supaya adalah pernyataan dari kehendak-Mu Tuhan atas gereja-Mu, di mana Engkau menempatkan kami untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Kami juga berdoa untuk misi penginjilan, baik yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu, para misionari. Cukupkan hidup mereka, dan hikmat daripada Tuhan menuntun pelayanan mereka, sehingga pengkabaran Injil dapat efektif, banyak jiwa dimenangkan bagi Engkau, banyak daerah-daerah yang tertutup dibukakan bagi Injil, hingga kegenapan kedatangan-Mu kedua kali dinyatakan, Injil diberitakan di seluruh dunia. Bukakan jalan selalu Tuhan, pertolongan yang daripada Tuhan. Demikian doa-doa kami naikkan hari ini Tuhan, menyertai kegiatan hari ini dalam penyertaan dan pengurapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap semangat.